Bayangin gini, kamu adalah seorang investigator digital forensik yang baru aja menemukan bukti kunci dalam sebuah kasus besar. Laptop tersangka ada di tangan kamu, dan di dalamnya ada file yang bisa mengungkapkan semuanya. Tapi yang jadi pertanyaannya, seberapa yakin kamu kalau bukti itu asli? Apa yang terjadi kalau ternyata ada seseorang yang udah mengutak-atik file tersebut sebelum kamu menemukannya? Bukti yang kamu pikir bisa menyelesaikan kasus, ternyata cuma jebakan. Apakah bukti digital itu benar-benar bisa dipercaya? Atau ini hanya permainan licik para hacker? Nah, di video kali ini, kita bakal bongkar cara menjamin keaslian bukti digital. Apakah cukup dengan hash atau ada trik yang lebih canggih yang bisa membuat kita benar-benar yakin kalau bukti ini asli dan belum diutak-atik? Ayo mulai kita selami dunia digital forensik dan cari tahu gimana memastikan keabsahan bukti di dunia maya yang penuh tipu daya ini. Keaslian bukti digital itu apa sih? Simpelnya gini, ini adalah tentang memastikan bahwa data yang kita temukan tetap utuh dan gak berubah sejak pertama kali ditemukan. Kenapa ini penting? Karena di dunia digital segalanya bisa dimanipulasi. File bisa diedit, metadata bisa diubah, bahkan timestamp pun bisa dipalsukan. Jadi kalau kita nggak hati-hati, bisa aja kita terjebak dengan bukti yang sudah dimodifikasi tanpa kita sadari. Lalu gimana cara memastikan keaslian bukti digital? Salah satu metode yang paling umum adalah hashing. Hashing ini bisa dibilang sidik jari digital dari sebuah file. Contohnya kalau kamu punya satu file, lalu kamu jalankan hashing dengan algoritma seperti MD5 atau SHA-256, kamu akan mendapatkan kode unik. Nah, kalau file ini berubah, bahkan cuma satu huruf atau satu pixel aja, hashnya bakal langsung berubah total. Jadi, dengan hashing, kita bisa memastikan bahwa file bukti digital tetap sama sejak pertama kali kita temukan. Tapi, apakah hash saja cukup untuk menjamin integritas bukti? Atau masih ada trik lain yang lebih canggih? Oke, kita lanjut bahas lebih dalam di bagian berikutnya. Tadi kita sudah bahas kalau hash itu penting untuk memeriksa keaslian bukti digital. Tapi, apakah hash saja cukup? Jawabannya ya jelas tidak. Kenapa? Karena ada trik anti forensik yang bisa bikin bukti digital jadi susah dilacak atau bahkan terlihat seolah-olah nggak pernah ada. Nah, ada beberapa teknik yang biasanya digunakan untuk mengelabui penyelidik digital. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama ada file wiping. Ini bukan sekedar delete biasa ya, tapi menghapus file secara permanen dengan cara menimpa datanya berkali-kali supaya nggak bisa dipulihkan lagi. Jadi, kalau ada bukti penting yang dihapus pakai teknik ini, ya selamat tinggal bukti. Kemudian yang kedua ada encryption. File tetap ada tapi isinya terkunci dengan enkripsi yang sangat kuat. Tanpa kunci description-nya, isi file itu ya sama aja kayak sampah digital, nggak bisa dibaca. Kemudian yang ketiga ada steganography. Ini lebih licik lagi, file biasanya disembunyikan di dalam gambar, audio, atau bahkan video. Jadi meskipun kelihatannya cuma foto biasa, sebenarnya di dalamnya itu ada data rahasia. Dan yang terakhir ada timestamp manipulation. Ini adalah teknik untuk mengubah waktu pembuatan atau akses file. Jadi misalnya ada file yang dibuat tadi pagi, tapi dengan trik ini, itu bisa kelihatan seolah-olah dibuat tahun lalu. Jadi kalau ada hacker yang cerdik, mereka bisa bikin bukti digital itu terlihat sah padahal udah diutak-atik. Hash memang ngebantu banget, tapi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa tertipu tuh dengan teknik anti forensik ini. Jadi, kalau hash saja nggak cukup, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa teknik lanjutan untuk menjamin keaslian bukti digital. Kita akan bahas di bagian berikutnya. Tadi kita udah bahas gimana teknik anti forensik bisa bikin bukti digital jadi susah dilacak. Sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa lawan trik-trik licik ini? Jawabannya ya dengan teknik forensik digital yang lebih canggih. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk mengatasi manipulasi bukti. Ayo kita lihat satu persatu. Pertama ada file carving. Ini adalah teknik untuk mengembalikan file yang udah dihapus. Bahkan kalau file itu nggak ada lagi di recycle bin. Tools seperti autopsy atau SledKit bisa ngorek-ngorek sisa data yang masih tertinggal di disk. Kemudian yang kedua,
memori dan disk forensik. Ini adalah teknik yang berfokus pada analisis memori komputer dan hard drive. Kita bisa pakai alat seperti FTK Imager buat mengambil snapshot memori atau autopsi untuk menganalisis disk. Dari sini kita bisa menemukan file tersembunyi, proses mencurigakan, bahkan jejak malware yang aktif di background. Kemudian yang ketiga, log analysis dan timestamp detection. Ingat, timestamp kan bisa dimanipulasi tadi ya. Nah, ada tools seperti Plaso dan Log2Timeline yang bisa membantu kita melacak perubahan timestamp. Kalau ada file yang timestampnya nggak wajar, kita bisa langsung curiga dan tentu aja kita harus menganalisis lebih dalam. Dan yang terakhir, ada network forensik. Ini penting banget buat menganalisis lalu lintas jaringan. Kalau ada data yang dicuri atau dihapus lewat koneksi internet, kita bisa telusuri jejaknya lewat log jaringan. Tools kayak Wireshark bisa bantu kita untuk melihat paket-paket data yang lewat dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Jadi, meskipun teknik anti forensik itu canggih, kita punya senjata untuk melawannya. Kuncinya adalah kombinasi teknik forensik yang tepat, penggunaan tools yang sesuai, dan insting penyelidik yang buas. Dengan teknik-teknik ini, kita bisa memastikan bukti digital itu tetap utuh, asli, dan gak gampang dimanipulasi. Tapi ingat, proses ini butuh kesabaran dan ketelitian. Di dunia digital forensik, setiap byte itu punya cerita. Sekarang kita coba mendalami bagaimana timestamp asli itu bisa dipastikan. Salah satu trik paling licik yang sering kali dipakai hacker adalah mengubah timestamp file. Dengan cara ini, mereka bisa bikin file itu terlihat seolah-olah dibuat bertahun-tahun lalu atau bahkan baru aja dibuat. Tapi tenang, kita punya cara untuk membongkar trik ini. Jadi, gimana caranya kita bisa memastikan timestamp yang asli? Ada beberapa teknik yang bisa kita pakai. Pertama, kita bisa cek melalui MFT atau Master File Table di sistem NTFS. Kalau kamu pakai Windows, NTFS ini kayak catatan utama yang menyimpan semua informasi tentang file, termasuk timestamp aslinya. Jadi meskipun file diubah, jejak aslinya sering masih bisa ditemukan di sini. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat Windows Registry. Banyak orang yang lupa kalau aktivitas file seringkali meninggalkan jejak di registry. Dengan tools yang tepat, kita bisa cek kapan terakhir kali sebuah file itu diakses atau dimodifikasi. Yang ketiga, kita bisa manfaatin event logs. Ini kayak buku harian ya, yang mencatat semua aktivitas sistem. Kalau ada hacker yang mencoba mengubah timestamp, seringkali ada log yang bisa kita temuin di sini sebagai petunjuk. Dan yang terakhir, jangan lupa juga cloud dan email metadata. Kalau file pernah diunggah ke cloud atau dikirim via email, seringkali metadata aslinya masih tersimpan di sana. Jadi meskipun timestamp file diubah di komputer lokal, di cloud bisa aja masih ada jejak timestamp aslinya. Jadi meskipun hacker bisa main timestamp, kita punya cara untuk ngelacak kebenarannya. Di dalam dunia forensik digital, jejak digital itu kayak bayangan ya. Sebisa apapun seseorang berusaha menghapusnya, seringkali masih ada bekas yang bisa kita temuin. Timestamp palsu nggak semudah itu, Le. Dengan teknik yang tepat, kita bisa melihat yang sebenarnya terjadi. Oke, kita udah bahas banyak hal tentang keaslian bukti digital, mulai dari hash, teknik anti forensik, sampai cara mendeteksi timestamp palsu. Jadi kesimpulannya, apakah hash saja udah cukup? Nope, untuk memastikan keaslian bukti digital, kita butuh lebih dari itu. Kita perlu kombinasi berbagai teknik forensik digital untuk menangkal manipulasi dari hacker. Nah, biar gampang diingat, ada checklist yang harus selalu kita lakukan saat menganalisis bukti digital. Pertama, gunakan hashing untuk verifikasi. Hash tetap penting ya di sini sebagai langkah awal untuk melakukan cek apakah file berubah atau enggak. Kalau ada perbedaan hash, itu pertanda file udah diutak-atik. Kemudian yang kedua, periksa file metadata dan timestamp dari berbagai sumber. Timestamp palsu bisa ketahuan kalau kita bandingin dari berbagai sumber, misalnya dari MFT di NTFS, registry, event logs, atau metadata di cloud. Gunakan juga analisis log dan recovery tools untuk mengungkap jejak tersembunyi. File yang dihapus, timestamp yang diubah, cek event log. Recovery tools seperti autopsi dan analisis jaringan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian selalu amankan bukti digital dengan write blocker untuk mencegah perubahan. Ingat, dalam forensik digital kita nggak boleh sampai mengubah bukti. Gunakan write blocker supaya bukti tetap asli dan nggak terkontaminasi saat dianalisis. Jadi kalau ada yang bilang bukti digital gampang dipalsuin, sekarang kita tahu caranya untuk mendeteksi dan membuktikan kebenarannya. Gimana? Seru kan? Ngebahas cara ngebongkar manipulasi bukti digital. Nah, kalau kamu punya pertanyaan atau mau request topik lain seputar forensik digital,
Langsung aja tulis di kolom komentar, siapa tahu topik yang kamu minta bakal kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa juga like video ini, share ke teman-teman yang butuh, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan investigasi selanjutnya. Sampai jumpa di investigasi berikutnya di Forensik.